Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Akulah yang memberikan kebahagiaan dan mendatangkan kemalangan. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membuka diri dan bertunaskan keselamatan serta menumbuhkan keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah yang membentuk dan menjadikan serta menegakkan bumi. Yang menciptakan bumi bukan supaya kosong, melainkan supaya didiami orang. Beginilah firman-Nya, Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain Aku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali Aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi Aku sendiri, Aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, hanya dalam Tuhanlah keadilan dan kekuatan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Ketika 2 orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuhankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu, Yesus sedang menyembuhkan orang banyak, dan dari segala penyakit dan penderitaan, dan dari roh-roh jahat. Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam banyak pengalaman kehidupan kita mengalami apa yang disebut menunggu. Terhadap menunggu ini berbagai reaksi mungkin. Ada yang menunggu karena ada kerinduan, ada yang menunggu karena penasaran, tapi juga ada yang menunggu sampai menimbulkan kebosanan. Tapi dalam bentuk lain juga ada yang menunggu supaya menantikan sebuah kepastian. Melalui sabda Tuhan teristimewa Injil pagi ini mengajak kita untuk merefleksikan makna kerohanian dari menunggu itu sendiri.
Pembaptis ini untuk melihat karya-karya agung yang dilakukan oleh Yesus. Mereka melihat orang buta bisa melihat kembali. Mereka menyaksikan orang tuli bisa mendengar. Mereka juga melihat orang sakit disembuhkan. Bahkan warta keselamatan itu diberitakan kepada orang-orang miskin. Lebih daripada itu, mereka juga melihat orang-orang berbahagia ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka karena ada penerimaan. Penglihatan-penglihatan itulah yang mungkin disampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Makna yang tersembunyi di balik penglihatan itu adalah dua orang murid itu dengan melihat karya-karya ajaib yang dilakukan oleh Yesus, maka mereka bisa mengalami pengenalan yang luar biasa kepada Tuhan sendiri. Mereka mungkin mengalami ini sudah orang yang dinanti-nantikan. Mesias atau Allah sudah hadir di tengah-tengah mereka. Saudara-saudari yang terkasih, itulah menunggu untuk mendapatkan kepastian, yakni dengan melihat karya-karya Allah kita merasa yakin, percaya dan pasti bahwa Tuhan hadir dan berkarya di tengah-tengah. Masa ini adalah masa menunggu kehadiran yang penuh rahmat dari Tuhan sendiri. Maka marilah kita bermenung sambil meningkatkan kehidupan kita pada hal-hal yang rohani yang merujuk pada karya-karya ajaib Allah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Terpujilah Allah sepanjang segala masa.